Halo, selamat pagi Sobat Sehat. Jumpa lagi dengan saya Satrio dalam acara RSUD Menyapa. Pada kesempatan pagi hari ini ada satu topik penting yang akan kita bicarakan, kita bahas dengan nanti narasumber yang ahli di bidangnya. Terutama pada pagi hari ini adalah tentang hipertensi, tetapi hipertensi yang di sini adalah berkaitan dengan kehamilan. Kenapa hipertensi dengan kehamilan itu sangat penting? Nanti langsung kita tanyakan kepada narasumber yang sudah hadir di sini. Pada kesempatan pagi hari ini datang seorang dokter spesialis obgyn, obstetri dan ginekologi dari RSUD Kabupaten Karanganyar. Langsung saja kita sambut dengan Dr. Heriu, spesialis obgyn. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, ya. Salam sehat. Salam sehat. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya, Dok ya. Ya, terima kasih ya, Dok, pada pagi hari ini boleh hadir di tempat ini, gabung bersama kita dalam acara Bincang Sehat bersama RSUD Kabupaten Karanganyar. Nah, pada pagi hari ini ada satu topik penting, Dok. Jadi, kenapa kok kehamilan dengan hipertensi itu menjadi suatu yang perlu kita bahas, kita sosialisasikan ke masyarakat supaya nanti membantu dalam proses kehamilan dan persalinan dengan ibu dengan hipertensi ini bisa selamat dari ibunya sendiri dan juga buat bayinya nanti ya, Dok. Kenapa kok diambil topik tentang kehamilan dengan hipertensi ini, sebabnya kenapa sebenarnya, Dok? Ya, terima kasih Dr. Satrio. Jadi pemilihan topik ini dasarnya adalah sampai saat ini itu kehamilan dengan hipertensi atau hipertensi dalam kehamilan, dalam hal ini preeklamsi, itu masih menjadi 3 besar penyebab kematian ibu melahirkan di Indonesia ini. Dan trennya penurunannya belum maksimal mungkin, sehingga dalam satu upaya penurunan angka kematian ibu melahirkan itu salah satu upayanya adalah untuk penanganan hipertensi dalam kehamilan ini, dalam hal ini preeklamsi secara komprehensif. Ya. Jadi memang kalau ibu hamil dengan hipertensi itu memang tidak cuma membahayakan ibunya sendiri, tapi juga membahayakan janin yang dikandungnya, begitu ya, Dok? Iya, Dok. Jadi dua-duanya bisa terdampak oleh karena hipertensi pada ibunya. Nah, sebenarnya yang bisa kena hipertensi itu sebenarnya siapa saja, Dok? Jadi apa sebelumnya sudah pernah ibu mempunyai riwayat hipertensi, atau memang belum pernah hipertensi tiba-tiba pada hamil bisa naik, atau bagaimana tensinya? Ya, jadi itu ada beberapa macam hipertensi pada kehamilan. Itu misalnya salah satunya hipertensi kronik ya. Kalau hipertensi kronik memang sebelum hamil ibu itu sudah mengalami hipertensi. Jadi memang sebelumnya sudah ada riwayat hipertensi di ibunya. Dan dia berlanjut sampai ke kehamilannya. Yang kedua mungkin superimpus ya, hipertensi superimpus. Jadi sudah ada hipertensi, tapi diperberat dengan adanya kehamilan itu, hipertensinya menjadi lebih berat. Yang berikutnya mungkin yang disebut dengan preeklamsi ya. Preeklamsi itu sebetulnya satu kenaikan tekanan darah yang terjadi setelah umur kehamilan itu 20 minggu. Jadi sebelumnya masih bagus. Nah, setelah 20 minggu baru terjadi kenaikan, atau bahkan bisa muncul pada saat menjelang persalinan. Nah, jadi memang minimal istilahnya munculnya biasanya pada usia 20 minggu ya, Dok, ke atas ya. Setelah 20 minggu ke atas. Untuk hipertensi sendiri pada ibu hamil itu tensinya sebenarnya berapa yang sudah dikategorikan itu termasuk hipertensi, atau ini belum, gitu ada nilai range-nya gitu enggak, Dok? Kita untuk sistolnya 140, untuk diastolnya kita 90. Jadi kalau sudah di atas 140 pada ibu hamil itu sudah termasuk hipertensi ya? Iya, sudah. Jadi kalau memang di atas 140. Gantung nanti apakah dia ada proteinurinya, ada udemnya. Kalau ada ketiga trias itu berarti dia berubah nama menjadi preeklamsi. Oh, preeklamsi. Tapi kalau sudah di atas 160, diastolnya 110,
Itu yang disebut dengan preeklamsi berat. Jadi memang ada tingkatan-tingkatannya ya tentang kehamilan dengan hipertensi. Gejalanya sendiri apa dok? Kalau memang istilahnya kehamilan dengan hipertensi, kadang-kadang kan ibu tidak tahu atau dari waktu pemeriksaan awal tidak ada gejala, tidak tahu kalau ini termasuk hipertensi lah. Gejala dari itu bagaimana dok? Sebetulnya gejalanya itu agak kurang jelas ya. Justru itu pada kasus ini dipentingkannya ANC yang teratur. Pemeriksaan kehamilan ya dok ya. Hipertensi itu terdiagnosis pada saat dilakukan ANC yaitu pada saat pemeriksaan tekanan darah. Nah setelah ada ketahuan begitu, ya memang kalau dalam masih preeklamsi saja yang gejalanya minimal ringan itu praktis belum muncul gejala ya. Tapi kalau dia sudah masuk ke preeklamsi berat, tensi di atas 160 dan diastolnya 110, dia sudah mulai muncul tanda-tanda akibat daripada hipertensi itu. Ya, misalnya ada pusing, ada pandangan kabur, ya, kemudian rasa ngantuk dan sebagainya. Nah itu disebabkan oleh karena efek hipertensi yang muncul pada saat terjadinya preeklamsi itu. Nah, dan itu harus diwaspadai. Gejala yang muncul pada janinnya juga, kemungkinan janinnya bisa juga kekurangan oksigen dalam waktu lama sehingga bisa terjadi IUGR atau bayi kecil dalam rahim ya. Karena pengaruh tensi yang tinggi pada ibunya ya, gitu ya, berpengaruh ke janinnya juga ya. Aliran nutrisi dan oksigen ke janin itu. Nah terus kalau memang istilahnya sudah diketahui kalau ibu tadi punya riwayat hipertensi padahal dia sedang hamil, kira-kira untuk pencegahannya atau kiat-kiatnya itu bagaimana dok supaya nanti persalinan kehamilannya prosesnya bisa bagus, terus persalinannya juga berjalan dengan lancar gitu, kiat-kiat yang harus dilakukan dari yang ibu hamil itu sendiri itu bagaimana dok? Ya pada prinsipnya kalau seorang ibu melakukan ANC dan didiagnosis dia hipertensi, kemudian akan dilakukan pemeriksaan yaitu melihat protein urinnya, apakah di dalam pipisnya urinnya itu mengandung protein atau tidak. Kalau itu tidak, berarti dia hipertensi seperti biasa. Ya, mungkin penanganannya juga seperti hipertensi biasa. Tapi perlu minum obat enggak ada kalau kayak gitu ibu hamil dengan hipertensi gitu biasanya obat penurun tensi? Yang hipertensi atau preeklamsi ringan atau preeklamsi saja sekarang ini disebutnya, itu biasanya kita tetap kasih obat, tapi tidak usah rawat inap. Bisa biar aja rawat jalan, nanti kontrol tiap 2 minggu atau 1 bulan. Tapi kalau yang sudah preeklamsi berat, memang ya harus dilakukan observasi rawat inap ya dok ya. Karena kita takutkan salah satu gejala atau efek samping lanjutan daripada preeklamsi berat yaitu terjadinya eklamsi atau kejang. Kejang ya kalau memang tensinya tinggi. Sebenarnya poinnya kita adalah jangan sampai pasien dengan hipertensi atau preeklamsi ini terjadi eklamsi atau kejang itu. Sebenarnya isinya di situ mencegah terjadinya eklamsi. Jadi kalau istilahnya ibu hamil dengan hipertensi itu kadang-kadang kan masyarakat tanya itu apa masih bisa melakukan persalinan normal atau harus operasi begitu dok? Karena kadang-kadang ibu-ibu takut kalau tensinya tinggi terus takut nanti operasi lah, itu sebenarnya bagaimana penanganan kalau memang? Sebenarnya preeklamsi atau hipertensi itu bukan salah satu indikasi mutlak untuk dilakukan seksi sesarian ya. Jadi masih ada tempat untuk dia melakukan persalinan spontan. Kecuali memang ada beberapa hal lagi atas indikasi obstetri mestinya, apakah itu ada perdarahan, APH atau letak plasenta dan sebagainya, mungkin itu keputusannya dilakukan untuk tindakan. Jadi ada faktor resiko atau penyakit penyerta lain ya. Kalau pure itu selama masih terkontrol ya masih bisa. Oh ya. Di RSUD Karanganyar sendiri ada berapa dokter spesialis obgyn dok? Alhamdulillah kita sudah bertiga. Ada 3 banyak ya dok ya. Jadi setiap hari di poli, di rawat jalan, rawat inap sudah. Iya, jadi pelayanan kita itu ada di Ponek. Di Ponek itu di IGD ya. Sebagai pintu masuk. Emergensi kalau bidanan. Ya. Kalau ada emergensi dan sebagainya. Kemudian ada poli tiap hari. Poli rawat jalan ya dok ya. Rawat jalan.
kemudian ada di kamar bersalin, kemudian ada di kamar IBS tentunya, kamar operasi, oh iya. Dan yang terakhir adalah di kamar perawatan, rawat inap, maupun di WK1. Jadi memang sudah lengkap gitu ya, dari GD kalau emergensi tengah malam persalinan bisa langsung lewat Ponek. Terus kalau memang dari rujukan BPJS atau rawat jalan bisa dari poli umum, juga dari ruang bersalin apabila nanti memang indikasi bisa melakukan persalinan normal begitu nggih. Kalau memang nanti butuh rawat inap sudah ada ruang rawat inap dan ruang operasi yang istilahnya siap standby apabila sewaktu-waktu dibutuhkan tindakan operasi gitu nggih Dok ya. Terima kasih sekali Dr. Heriu pada pagi hari ini atas ilmunya, yang informasi yang kita dapat terkait tadi kehamilan dengan hipertensi ya, dari bagaimana pencegahannya, bagaimana pengobatannya, penanganannya nanti dari rumah sampai rumah sakit sudah Dr. Heriu jelaskan dengan jelas. Terima kasih Dok. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Tetap sehat, sukses selalu hidup ya. Amin. Ya, demikian tadi Sobat Sehat bincang-bincang kita pada pagi hari ini dalam acara RSUD Menyapa bersama Dr. Heriu, spesialis obgyn, dengan tema hari ini adalah kehamilan dengan hipertensi. Semoga nanti ilmu yang sudah disampaikan, informasi yang sudah diberikan oleh beliau bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa lagi dalam acara Sobat RSUD Menyapa di kesempatan yang akan datang. Selamat siang, sehat selalu. Terima kasih. Ya, terima kasih.